Pemirsa, surat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes terkait pembatasan pelayanan rumah sakit hanya untuk pasien COVID-19 dan pasien darurat non-COVID-19 kini mulai menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai bahwa imbauan tentang pembatasan layanan kesehatan di rumah sakit ini kurang bijak. Sebab pada dasarnya setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak yang seharusnya diberikan pihak rumah sakit. Sementara surat imbauan Kemkes ini dikeluarkan sebagai langkah tanggap darurat pandemi di samping untuk melindungi tenaga medis dan masyarakat dari potensi penularan COVID-19. Dan untuk mendudukan persoalan ini atau membahas terkait dengan hal ini, kini kita telah terhubung dengan Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Halo Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bu Lia, ini Anda menanggapi terkait dengan surat edaran Dirjen Yankes yang dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri yang mengimbau agar rumah sakit hanya melayani pasien COVID-19 dan juga pasien darurat non-COVID-19 saja. Tanggapan Anda seperti apa, Bu Lia? Ya, jadi kalau kita lihat memang surat edaran tersebut tujuannya baik ya. Yang pertama untuk melindungi pasien. Artinya pasien kalau datang ke rumah sakit, apalagi kalau dia mempunyai gejala penyakit-penyakit yang penyerta, itu resikonya tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk tenaga medisnya sendiri. Jadi surat edaran ini di bawahnya jangan lupa kita lihat bahwa disarankan dapat melayani pasien-pasien yang gawat darurat maupun yang non gawat darurat, tetapi dengan catatan bahwa harus menggunakan alat pelindung diri. Nah itu yang alat pelindung dirinya itu yang mungkin menjadi catatan, dan jangan lupa pasien juga datang ke rumah sakit tentu dia harus memakai masker, jangan didampingi oleh orang yang justru berisiko tinggi gitu. Nah ini jadi harus ada saling pengertian antara rumah sakit dengan pasien dan tenaga medisnya. Oke, kalau balik kita lihat tadi bahwa sebenarnya niatnya baik seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini tidak adil seperti itu atau tidak bijak bahwa terkait dengan adanya surat edaran ini. Nah, Anda melihat bahwa haruskah memang ada sosialisasi ataupun mungkin kategori-kategori yang tepat yang dijelaskan lagi agar juga masyarakat tahu terkait dengan surat edaran ini? Iya. Jadi mungkin dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menghimbau, yang pertama adalah pasien usahakan datang tuh dengan perjanjian. Artinya sekarang ini sudah ada perjanjian dengan telepon atau dengan online mungkin, sehingga dia bisa tahu apakah bisa dilayani hari itu atau tidak. Kita tahu bahwa memang betul ada keterbatasan tenaga, ada pasien-pasien, ada tenaga dokter yang mungkin harus diistirahatkan atau perawat yang harus diistirahatkan karena dia mungkin positif. Ada juga mungkin pembatasan karena kita harus physical distancing, sehingga jumlah kuota di poliklinik itu tentu harus diatur. Nah jadi baiknya pasien yang mau datang ke rumah sakit harus buat perjanjian dulu, apakah dia bisa dilayani hari itu atau tidak. Itu yang penting. Kedua juga dia harus mengerti bahwa kalau masuk ke rumah sakit itu ada persyaratannya nanti. Ya seperti tadi bahwa ada seleksi mulai masuk rumah sakit. Nah kemudian juga di dalam polikliniknya sendiri, kemudian juga nanti di dalam ruang tindakan itu akan ada perbedaan. Memang kita sih inginnya dipisah ya antara rumah sakit yang khusus COVID dan non-COVID. Tapi kita bisa tahu sekarang banyak orang tanpa gejala. Dia datang bukan dengan keluhan COVID-nya, tetapi dengan keluhan penyakit kronisnya ternyata positif COVID. Nah itulah yang harus merupakan kehati-hatian. Jadi bukan berarti rumah sakit tidak mau berlaku adil untuk masyarakat, tetapi kita memberikan kesempatan untuk berobat, tapi dengan catatan bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi pasien harus mau mengikuti aturan rumah sakit bahwa ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk mengamankan pasien dan juga tenaga medis. Oke, berarti memang ada syarat-syarat dan ketentuan tersendiri yang memang masih bisa ke rumah sakit, tetapi lewat perjanjian terlebih dahulu, atau memang mereka masuk dalam kategori-kategori yang pasien darurat seperti ibu mau melahirkan atau harus cuci darah, seperti itu kan Bu Lia? Iya betul. Jadi kalau misalnya pasien cuci darah, kadang-kadang kalau kita lihat bahwa fasilitas di rumah sakit itu tidak memungkinkan untuk punya yang terpisah, maka misalnya kalau dia negatif COVID, dia dilakukan pada pagi hari misalnya, pada siang hari atau malam hari di luar jam kerja mungkin dilakukan untuk yang COVID. Jadi masyarakat mesti tahu bahwa sekarang rumah sakit ini
punya risiko yang cukup tinggi untuk pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Walaupun kita sudah berusaha untuk menggunakan semua upaya, artinya pembersihan ruangan, kemudian menggunakan APD, tapi risiko itu tetap ada. Jadi mohon kiranya masyarakat bisa memahami kenapa kami membatasi pasien. Berarti terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa rumah sakit dapat menjadi salah satu media penularan COVID-19 sehingga akhirnya pelayanan dan juga bagi pasien non-COVID ini harus dibatasi. Ini sebuah alasan yang bisa diterima seperti itu, Bu Lia? Iya, mestinya begitu. Contoh aja yang gampang adalah physical distancing. Kita tahu kalau pasien antrian biasa, itu kan rumah sakit itu kalau pada pagi hari itu penuh sekali. Apalagi rumah sakit pemerintah ya, kan kita lihat bahwa susah sekali kita ngatur physical distancing itu kalau kita tidak membatasi jumlah pasien. Makanya sekarang rumah sakit itu sudah mulai mengatur jarak tempat duduk, kemudian mengatur pasien itu datangnya tuh tepatnya harusnya jam berapa, jumlah pasiennya berapa, sehingga kita juga membantu masyarakat supaya resiko penularan itu tidak terjadi. Nah itu yang dilakukan oleh rumah sakit, jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa aturan-aturan tambahan itu bukan maksudnya untuk seolah-olah melepas tanggung jawab rumah sakit, tetapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Oke, gitu ya. Baik. Ini Bu Lia, kalau kita lihat juga dengan sejumlah pihak menilai bahwa imbauan tentang pembatasan layanan kesehatan di rumah sakit ini masih belum bisa diterima atau masih belum terdengar seperti itu. Nah, dari pihak rumah sakit sendiri apa yang memang harus dilakukan atau kira-kira upaya-upaya apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan oleh pihak rumah sakit maksudnya? Iya, ini kan kita tahu bahwa terkait dengan surat edaran ini dan masih banyak masyarakat yang juga belum bisa menerima. Mereka juga sebenarnya juga masih takut juga. Ada yang takut ke rumah sakit karena tadi alasan bahwa kalau mereka datang ke rumah sakit, mereka akan tertular COVID. Sementara mereka juga butuh untuk berobat atau masuk dalam kategori pasien darurat. Nah, ini bagaimana dari rumah sakit sendiri atau pihak seluruh rumah sakit untuk menenangkan pasiennya atau memberitahukan atau mengimbau, menginformasikan para pasiennya? Mungkin kalau sekarang ada masyarakat yang datang ke rumah sakit udah lihat bahwa begitu masuk itu akan ada orang yang bukan perawat ya, non medis ataupun juga mungkin security atau tenaga bantuan lainnya yang akan menyeleksi dari mulai di luar. Jadi masuk, kemudian dia akan menanyakan memeriksa suhu dan sebagainya. Kemudian dari situ sudah mulai ada anjuran untuk cuci tangan. Nah, itu upaya kita yang pertama. Dan bila ada resiko atau misalnya demam dan sebagainya, kita akan menyalurkan ke tempat khusus. Nah, itu juga masyarakat mudah-mudahan jangan langsung takut. Jadi ada beberapa pasien kami yang ternyata ditemukan adanya keluhan yang perlu kita seleksi lagi, itu bahkan mau pulang gitu, karena khawatir gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita sampaikan bahwa ini tujuannya baik. Kita akan memisahkan saja dari pasien-pasien lain supaya kita bisa ada waktu lebih untuk memeriksa pasien tersebut. Nah, biasanya setelah pemeriksaan pertama akan ada pemeriksaan kedua. Nah, yang dilakukan benar-benar oleh perawat dan dokter. Nah, itulah saat di mana yang kita sebut sebagai triase, di mana rumah sakit itu betul-betul akan mengarahkan pasien. Kan kalau misalnya ada pasien stroke, ada pasien serangan jantung, itu kan tidak mungkin kita tolak, itu harus ditolong secepatnya. Cuma itu tadi, mohon pasien maupun keluarga memahami bahwa memang ada kewaspadaan yang lebih daripada kalau bukan era adanya infeksi COVID ini. Itu yang kita minta untuk bisa dipahami oleh masing-masing pasien maupun keluarganya. Jadi silakan datang ke rumah sakit bila ada kedaruratan, itu kami persilahkan. Oke, baik. Bu Lia, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Tetaplah bersama kami, Bu Lia, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama Prime Time.